Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas latihan 9.4 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang disusun oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Di latihan 9.4 ini berkaitan dengan pertemuan ke-10 matkul Praktik Akuntansi Keuangan Menengah. Jadi, PT Hen Prima Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Karena baru berkecimpung di dunia peternakan ayam petelur, perusahaan membeli bibit ayam petelur berusia 17-18 minggu agar dapat segera memproduksi telur. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 2016. Pada tanggal tersebut, perusahaan membeli 1.000 ekor ayam petelur berusia 17-18 minggu secara tunai dengan total harga perolehan sebesar 55 juta. Berikut informasi terkait aktivitas peternakan yang dilakukan perusahaan selama bulan Mei 2016. Nah, kita lihat dulu apa sih yang diminta sama soal ini. Yang A diminta untuk membuat tabel terkait perubahan NRV, biological asset, ayam petelur selama periode 1 Mei 2016 sampai 31 Mei 2016. Kemudian yang B membuat jurnal-jurnalnya. Terus yang C, berapa sih saldo ayam petelur dan telur ayam yang disajikan dalam laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2016. Dan yang terakhir, berapa besar dampak atau pengaruh transaksi biological asset dan agrikultur produknya itu terhadap total income PT Hen Prima Utama selama bulan Mei 2016. Yang pertama ke tabelnya dulu, tabel perubahan NRV-nya. Nah, di 1 Mei 2016, NRV ayam petelur pada saat pembelian di 1 Mei 2016 adalah 53.000 per ekor. Membeli ayam petelur. Kuantitasnya kita membeli 1.000 ekor. Jadi kuantitasnya adalah 1.000. Kemudian NRV per ekornya adalah 53.000. Total NRV-nya kaliin aja 1.000 kali 53.000. Kemudian, di akhir minggu ketiga bulan Mei 2016, terdapat 70 ekor ayam petelur yang mati. Karena ada 70 ekor ayam petelur yang mati, jelas banget kuantitas ayam petelur kita pasti berkurang kan, karena ada yang mati. Nah, yang mati itu 70. NRV ayam yang mati sama dengan NRV tanggal 1 Mei 2016. Jadi di sini 70 ayam mati. Di kuantitas yang sekarang mengurang. 1.000 dikurangin 70. Sisa 930. NRV-nya tetap 53.000, terus totalnya kaliin aja. Kemudian di 31 Mei 2016 diketahui NRV ayam petelur sebesar 55.000 per ekornya. Tadinya kan 53.000, sekarang menjadi 55.000, berarti mengalami kenaikan. Kuantitasnya tetap, NRV per ekornya 55.000. Totalnya kaliin 930 kali 55.000. Oke, udah untuk yang bagian A. Kemudian kita membuat jurnal. Yang pertama yaitu jurnal pembelian ayam petelur. Karena membeli ayam petelur berarti kan yang bertambah, yang di debit itu adalah biological asset-nya. Ayam petelur. Kemudian karena kita membeli secara tunai, berarti cash kita berkurang bang. Nah, kita itu membeli 1.000 ekor ayam petelur dengan total harga perolehan sebesar 55 juta. Kita membayar dengan harga 55 juta, berarti cash kita berkurang sebesar 55 juta. Nah, NRV ayam petelur pada saat pembelian adalah 53.000 per ekornya.
Berarti biological asset kita yang kita catat adalah sebesar 1000 dikali 53.000. Nah, sisanya yang lagi kan di sini itu 55 juta. Kemudian di sini biological assetnya baru 53 juta. Jadi kita tuh ada kerugian yang belum terrealisasi. Itu unrealized holding gain or loss income sebesar selisihnya. Nah, kemudian jurnal yang kedua pada saat kematian ayam petelur. Karena ada ayam yang mati, berarti kita mengakui kerugian, loss due to death of biological assetnya. Yang dikredit adalah si biological asset, karena kan berkurang dia. Sebesar kan kita yang mati itu 70 ekor. 70 per 1000. 1000 itu karena kita membeli 1000 ekor. 70 dari 1000 ini mati. Dikali 53 juta. Nah, kenapa dikaliin sama 53 juta? Karena kan 1000 itu, kita nyatatnya itu adalah 53 juta pas di sini nih, pas pada saat kita membeli. Lalu jurnal yang ketiga, pada saat panen telur. Berarti ada hasil dari agrikulturnya, inventory yang berupa telur. Nih baca, pada akhir minggu keempat bulan Mei, di akhir minggu keempat bulan Mei 2016 tuh, 29 Mei 2016, PT Hen Prima Utama berhasil memanen telur sejumlah 2 ton butir telur. NRV telur saat itu sebesar 19.000 per kilogramnya. Nah, berarti ada inventory berupa telur bertambah, kemudian yang dikredit adalah unrealized-nya. Karena kan keuntungan yang belum terrealisasi karena belum kita jual si inventory telur ini. Sebesar berapa? Sama dengan 19.000 karena NRV telur per kilogramnya adalah 19.000 dikali dengan 2 ton. 2 ton itu adalah 2.000 kg. Jadi kali 2.000. Jurnal yang keempat pada saat penjualan telur. Pada tanggal 31 Mei 2016, PT Hen Prima Utama menjual 500 kg telur hasil panen secara tunai dengan harga sesuai NRV telur pada tanggal tersebut, yaitu sebesar 18.500 per kilogram. Nah, di sini kan ada perubahan NRV tuh. Sebelumnya 19.000, sekarang itu 18.500. Jadi penurunan NRV. Nah, ini tuh aku pakai 2 asumsi gitu. Asumsi yang pertama itu kita jual dulu telurnya, baru kita sesuaikan NRV-nya. Dan yang kedua, asumsi kedua itu kita sesuaikan dulu NRV-nya terhadap 2000 kg telur, baru kita jual gitu. Yang ngebedain asumsi pertama sama asumsi kedua. Untuk asumsi yang pertama, kita jual dulu nih telurnya. Jadi kalau menjual telur, kita dapat cash, karena kita kan menjualnya itu secara tunai. Berarti kita dapat cash, kreditnya sales revenue. Kemudian COGS, ada inventory telur. Cash yang kita dapetin di sini kan menjualnya itu kita 18.500 per kilogram. Berarti 18.500 dikali kuantitas yang kita jual yaitu 500 kg telur. 500. Kemudian COGS-nya sama dengan, karena kita menjual 500, berarti 500 per 2000. Karena kita kan persediaan inventory telur kita yang kita panen adalah 2000. Berapa sih nilai 500 ini? 500 per 2000 dikali dengan ini, 38 juta.
Nah, lebih besar COGS-nya daripada cash yang kita dapetin. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan sekarang. Ini asumsi yang pertama, baru kita sesuaikan sisa telur yang masih menjadi inventory kita. Karena penurunan NRV berarti unrealized-nya di debit. Yang dikredit adalah inventory-nya. Sini berarti sisanya. Tadi kan kita udah jual 500, berarti sisa inventory telurnya itu adalah 2000 dikurangi 500 dikali sama perubahan NRV-nya. Tadi kan NRV-nya itu 19.000 per kilogram. Sekarang 18.500 per kilogram. Berarti selisihnya nih 19.000 dikurangi 18.500 berarti 500. Kita kalikan dengan 500. Kalikan dengan selisihnya intinya. Nah. Kemudian asumsi yang kedua aku buat di sebelah kanannya. Nah, asumsi yang kedua ini kita sesuaikan dulu si NRV dari inventory telurnya ini. Karena mengalami penurunan NRV, berarti unrealized-nya di debit. Kreditnya adalah inventory telur. Nah, sebesar berapa? Karena belum dijual, disesuaikan dulu, baru kemudian dijual, berarti di sini kan masih 2000, belum terjual. Dikali dengan perubahan NRV-nya. Dari 19.000 menjadi 18.500, berarti selisihnya kan 500. Berarti 2000 dikali 500. Nah, sekarang baru dijual. Sama juga jurnalnya cash, sales revenue. Cash yang kita dapetin berarti 500 kali dengan 18.500. Nah, yang beda di COGS-nya nih sekarang. Di COGS-nya sama dengan 500 per 2000 dikali, jadi kan inventory-nya nih 38 juta, terus ada penurunan nilai yang udah kita sesuaikan, penurunan NRV 1 juta. Nah, itu. Ini yang ngebedain. Tapi nanti saldo akhirnya bakal sama aja. Dan jurnal yang terakhir, yaitu pada saat kenaikan NRV ayam petelur pada tanggal 31 Mei 2016. Karena terjadi kenaikan NRV untuk biological assetnya, berarti biological assetnya di debit. Yang dikredit adalah unrealized. Oke, holding gain. Sebesar berapa? Ini kan menjadi 55.000 nih. NRV sekarang 55.000. Sebelumnya itu kan 53.000 tuh NRV-nya. Sama dengan sisa ayam petelur tadi, berarti kan 930. Awalnya 1000, kemudian udah mati 70, berarti sisa 930 dikali dengan selisih NRV. Tadi 53.000, sekarang menjadi 55.000, selisihnya kan 2.000, berarti 930 kali 2.000. Nah,
Udah untuk yang bagian jurnalnya. Kemudian yang C, berapa sih saldo ayam petelur dan telur ayam yang disajikan dalam laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2016. Kita buat dulu saldo yang ayam petelurnya. Nah, di sini ada biological assetnya. Kalau ini 53 juta. Kemudian, nah di sini ada lagi, karena dia dikredit berarti minus 3710. Lihat lagi di jurnalnya. Nih, bertambah 1860 karena di debit. Kemudian untuk saldo telur ayam. Telur ayamnya berarti ini inventory untuk telur. Kemudian di sini berkurang 9.500.000, berkurang lagi 750.000. 27.750. Kalau ini kan sesuai yang asumsi pertama. Yang ngebedain itu cuma di yang 4 ini. Ada 2 asumsi gitu. Saldonya tetap sama kok kalau pakai yang asumsi pertama maupun asumsi yang kedua. Coba kita cari ya. Untuk saldo ayam petelur tetap sama karena di sini yang jurnal keempat ini kan berpengaruhnya ke inventory untuk telurnya. Tetap sama 150. Nih, saldo telur ayam nih sekarang. 38 juta. Kemudian minus ini 1 juta. Kurangin lagi sama nih, inventory telur 9250. Nah, sama kan? Nih. Lanjut ke soal yang terakhir untuk menentukan dampak atau pengaruh transaksi biological asset dan produknya itu, produk hasil agrikulturnya itu terhadap total income PTN Prima Utama selama bulan Mei 2016. Ini kita bakal cari menggunakan 2 asumsinya tadi. Di kiri ini untuk asumsi yang pertama dan yang di kanan untuk asumsi yang kedua. Sebenarnya nanti yang ngebedain itu di gross profitnya aja, tapi di saldo akhirnya itu bakal sama. Pakai asumsi yang pertama dulu, sales revenue-nya 9250, kemudian COGS-nya 9.500.000. Jadi gross profit kan sama dengan sales revenue dikurangi dengan COGS. Minus, kalau minus berarti gross loss ya. Lalu unrealized holding gain or loss income dan loss due to date of biological asset ini bakal masuk ke other income and expense. Pertama kita cari dulu yang unrealized holding gain or loss income-nya. Kalau dia tempatnya di debit, berarti dia itu minus. Karena kan konsepnya itu kayak expense. Kalau expense, dia kan di debit tuh, kayak kerugian gitu. Itu minus 2 juta, kemudian ada di akhir minggu keempat yaitu di kredit sebesar 38 juta, berarti bertambah plus 38 juta. Di 31 Mei 2016 di debit di minus 750. Dan yang terakhir di 31 Mei 2016 di kredit berarti bertambah 1860. Lalu untuk loss due to date of biological assetnya dengan yang ini. Oh, karena loss berarti dia minus ya. Tandanya nih. Sorry. Minus. Income-nya jumlahin aja. Nah, kemudian untuk yang asumsi kedua, pakai asumsi kedua, sales revenue-nya 9250, kemudian COGS-nya 9250 juga. Jadi gross profit-nya sama dengan sales revenue dikurangi COGS. Nah, 0 tuh. Yang beda ini nih. Kalau dipakai asumsi yang kedua, gross profit-nya itu adalah 0. Kalau di asumsi pertama, dia itu gross loss minus 250.000. Nah, sama juga untuk other income and expense sekarang nih. Di minus ini 2 juta. Kemudian di
kredit 38 juta, berarti bertambah 38 juta. Lalu di sini minus 1 juta karena di debit kan. Dan yang terakhir bertambah karena di kredit 1860. Loss-nya, loss due to date of biological asset-nya di 3710. Untuk net income-nya jumlahin aja. Oh, bentar. Karena ini loss, berarti minus. Aku lupa. Tandanya minus ya. Kalau loss, kan rugi gitu. Jumlahin aja nih. Nah, sama kan? Hasil akhirnya itu sama. Yang beda di gross profit-nya, kalau di sini gross loss minus 250, di sini 0. Sama yang unrealized-nya di sini. Ini 37110, kalau di sini 36860. Tapi hasil akhirnya akan sama. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.